Untuk sesi ini, materinya adalah penjelasan Sispena IASP 2020 yang akan disampaikan oleh Mas Janoko dan Mas Fajaruddin Irfan. Kepada Mas Janoko dan Mas Fajar, waktu disilahkan. Baik, terima kasih Mas Faturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati M dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Izinkan saya dan Mas Janoko nanti akan menyampaikan materi tentang ini di sini saya mendampingi Mas Janoko yang nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana demo dari Sispena untuk akun sekolah dan akun asesor. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu selama kurang lebih 55 menit ke depan yang nanti mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk sesi tanya jawab. Mas Janoko, jika sudah siap, silakan langsung ditayangkan, Mas. Siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Seluruh peserta sosialisasi uji coba IASP 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Sispena 2020 yang saya akan menjelaskan sedikit login dari sekolah sebagai sharing knowledge saja kepada Bapak Ibu asesor bagaimana sih akun sekolah di Sispena yang baru dan nanti untuk titik beratnya atau materi utamanya yaitu akun asesor yang akan digunakan untuk visitasi. Saya akan share screen. Oke. Oke, untuk mengakses Sispena yang baru atau Sispena 2020, Bapak Ibu asesor dan sekolah akan mengakses alamat bansm.kemdikbud.go.id/sispena 2020. Setelah diklik nanti akan muncul tampilan yang berwarna biru seperti ini. Bapak Ibu yang menggunakan instrumen IASP 2020 sudah tidak lagi menggunakan Sispena yang lama karena ada perbedaan fitur dan perbedaan alur pengisian Sispena dari Sispena yang lama dengan Sispena yang baru. Untuk login, langsung saja klik di sini kita ketikkan username dan passwordnya. Untuk yang pertama saya akan mendemokan user dari sekolah. Kita akan login dengan menggunakan NPSN. Oke, seperti biasa ketika pertama kali login akan disajikan laman edit identitas. Namun sementara untuk laman edit identitas ini masih belum terkoneksi dengan server PDSPK untuk data nama sekolah, NPSN, dan status segala yang lain. Maka kita akan langsung bergerak ke menu data isian akreditasi. Oke, pada tampilan data isian akreditasi ini akan muncul beberapa tombol dan menu untuk sekolah, yaitu di sebelah kanan ada dokumen sekolah dan dia. Lalu nanti ke depannya akan menyusul tombol atau menu modul dari ICM dan ICR yang nantinya akan diisi, ada yang beberapa diisi otomatis melalui Dapodik, ada yang beberapa juga di provide dari sekolah. Yang pertama dokumen sekolah, di sini nantinya akan berisi 62 dokumen yang harus diunggah oleh sekolah. Di kolom dokumen ini ada judul dokumennya, lalu nanti akan ditambah dengan deskripsi dokumen apa saja yang diminta pada poin-poinnya. Seperti misalkan RPP tahun berjalan ini apa saja yang diminta di dalam satu dokumen itu. Lalu nanti di sebelah kanan ada status unggahan,
yang secara rekap apakah dokumen ini sudah diunggah oleh sekolah atau belum, sebagai rekap keseluruhan dari 62 dokumen. Untuk dokumen ini nanti akan muncul di setiap butir di isian akreditasi atau dia atau butir instrumen yang akan nanti diminta oleh masing-masing butirnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke menu dia. Tampilannya kurang lebih sama dengan tampilan pengisian penilaian asesor, hanya saja yang berbeda adalah di tampilan butirnya. Kita masuk ke nomor 1. Oke, seperti ini. Nomor 1 itu akan muncul butir instrumennya, lalu dengan levelnya seperti apa. Lalu to the point, di laman sekolah akan diminta sekolah mengisikan dia pada butir nomor 1. Seperti itu. Untuk sekolah bisa langsung diklik di sini, level 4321. Ketika semisal levelnya adalah 3, maka akan muncul dulu apakah Anda yakin untuk memilih dia yang dipilih. Ketika oke, maka akan otomatis tombol berubah ke level 3. Oke, maaf ada kesalahan teknis. Lalu di bawah isian pilihan dia, maka akan muncul dokumen apa saja yang dibutuhkan pada butir nomor 1. Kita lihat di bawah sini, ada 4 dokumen yang diminta oleh butir 1, yaitu tata tertib, buku piket, catatan guru, dan jurnal kelas. Untuk narasi step-step dokumen, kami akan usahakan sedetail mungkin agar sekolah tidak bingung. Mas Janoko, ya. Screen share-nya nggak bisa ya? Nggak ada. Screen share-nya nggak tampak, Mas. Coba saya stop dulu ya. Tadi ada yang interupsi soalnya. Tommy AM Tilar. Mohon. Tommy saya dulu ya. Di remove aja Mas kalau nggak. Remove dulu ya. Oke, saya remove dulu. Sudah muncul belum, Mas? Belum. Ya, udah saya remove. Sudah muncul share saya? Belum. Oke, coba saya stop lagi. Di saya sini masih Pak Tommy Tilar masih ini nih di saya. Nggak bisa di remove ya. Di remove aja. Nggak apa-apa, saya mah. Udah berkali-kali saya remove. Waduh. Ya, silakan Mas Ben. Siap. Oke, maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Sudah muncul? Ya, sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Di bawah isian dia sekolah akan muncul dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada butir 1. Ada 4 dokumen yang dibutuhkan pada butir ini, yaitu tata tertib, buku piket, catatan guru, dan jurnal kelas. Untuk narasi dan deskripsi dari dokumen, kami akan usahakan sejelas mungkin dan sedetail mungkin agar sekolah tidak bingung dan jelas dalam mengunggah dokumen ini apa saja yang diminta. Seperti itu. Lalu di kolom selanjutnya ada status unggahan dari sekolah untuk unggah dokumen, yaitu status sudah diunggah, belum diunggah, atau berhasil diunggah. Nah, bagaimana cara mengunggahnya atau merubahnya? Cukup pilih choose file di sebelah kanan untuk memilih file. Lalu nanti akan otomatis muncul progress bar di bawah. Lalu ketika sudah berhasil, maka status yang tadi belum unggah berubah menjadi berhasil unggah. Seperti itu. Maka juga akan otomatis di laman di laman asesor akan muncul dokumennya. Seperti itu. Nah, bagaimana Mas kalau yang sudah unggah ini mau kita ganti? Gampang, caranya tinggal timpa lagi saja atau upload lagi saja dokumen yang dimaksud, maka akan otomatis sistem akan menimpa file yang sudah
diunggah sebelumnya. Seperti itu. Apabila sudah selesai, seperti ini saja untuk laman butirnya, maka sekolah bisa berlanjut ke butir 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu mungkin ada satu lagi, bagaimana Mas apabila di nomor yang lain ada ada dokumen yang sama yang dibutuhkan, apakah harus upload 2 kali, unggah 2 kali, atau gimana? Nah, ini contohnya di dokumen yang nomor 3 ini, catatan guru ini termasuk salah satu dari dari dokumen yang dibutuhkan di butir yang lain juga, atau istilahnya lintas butir, seperti itu. Jadi dokumen nomor 3 ini juga dibutuhkan di butir nomor 2, dokumen nomor 1. Nah, untuk seperti ini, Bapak Ibu operator sekolah cukup mengunggahnya 1 kali, contohnya seperti ini, kita unggah. Nah, ketika berhasil diunggah, maka di butir nomor 1 pun akan ikut berubah statusnya, sudah diunggah. Jadi sekolah tidak perlu berulang kali mengupload dokumen yang sama. Itu juga salah satu fitur untuk kita memudahkan sekolah dalam mengelola dokumen yang dibutuhkan dan juga untuk performa server. Seperti itu. Ya, kurang lebih untuk akun sekolah seperti itu simpelnya. Mungkin nanti ada beberapa detail-detail yang belum bisa dijelaskan di sini, akan saya update lagi informasinya melalui informasi atau pengumuman selanjutnya. Oke, kita berlanjut dulu sekarang kita berlanjut ke login dari asesor. Oke, untuk asesor, masih seperti yang lama, login menggunakan NIA dan passwordnya juga. Saya ini pinjam asesor dari Aceh. Sama, ketika login akan disajikan juga laman identitas, tapi untuk sementara laman ini masih kita disable dulu, hanya kita tampilkan data yang lama yang sudah ada di Sispena lama, ini kita tampilkan kembali di sini, tapi Bapak Ibu belum bisa ubah-ubah dulu ya, sementara. Oke, di sebelah kiri kita langsung ke menu penilaian. Nanti akan muncul sekolah yang Bapak Ibu sesi. Ini tombolnya masih tombol penilaian, nanti akan ditambah dengan tombol-tombol unggahan dokumen, unggahan untuk unduh berita acara dan segala macam, itu sama dengan Sispena yang lama, tidak ada perbedaan. Lalu nanti ada tambahan satu lagi kolom dokumen sekolah yang persis sama seperti laman atau modul rekap dokumen yang ada di laman sekolah yang tadi. Oke, kita langsung ke menu penilaian. Nomor 1. Ya, perbedaannya dari laman sekolah, di laman asesor akan muncul menu untuk menilai capaian kinerja atau level dari butir yang sudah dipilih. Di bawah kolom level ini, di bawah baris level akan muncul definisi apa saja yang tertera di dalam butir nomor 1. Lalu ada pembuktian kinerja yang berbentuk tombol. Lalu terakhir ada rangkuman. Seperti itu. Untuk pengisian observasi telah dokumen dan wawancara, cukup Bapak Ibu klik di bagian tombol yang sudah kami sediakan. Sebagai contoh, kita akan lihat pembuktian kinerja observasi. Oke, di sini ada narasinya. Sebelum melakukan telah dokumen, lakukan dulu observasi dan wawancara langsung bila diperlukan terkait penerapan perilaku disiplin siswa. Lalu ada aspek yang diobservasi dan indikatornya seperti apa. Ada 1, 2, 3, 4 aspek yang akan diobservasi oleh asesor. Setelah melakukan observasi, silakan Bapak Ibu asesor membubuhkan hasil observasinya di kolom sebelah kanan dari setiap garis. Misal semuanya berjalan baik. Oh, bagus.
Silakan narasikan sedetail mungkin, sejelas mungkin. Untuk jumlah karakter tidak kami batasi. Silakan membubuhkan hasil observasi Bapak Ibu secara detail. Nanti akan membantu kembali Bapak Ibu atau membantu kami untuk melakukan pengumpulan data. Lalu apabila sudah selesai, cukup klik simpan di sebelah kanan bawah. Maka ketika sukses, maka akan tombolnya berubah menjadi hijau, warna hijau dengan tulisan sukses. Setelah sukses bisa ditutup, lalu data ini tidak akan hilang karena sudah langsung tersimpan ke server. Oke, selanjutnya ada telah dokumen. Nah, untuk telah dokumen ini hampir mirip seperti observasi, hanya saja di kolom yang di tengah ada nama dokumen atau dokumen-dokumen yang diunggah oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu ketika melihat aspek dan indikator kerja dengan indikatornya seperti berikut dan ingin melihat dokumen apa saja yang sudah diunggah oleh sekolah, cukup klik yang tulisan warna biru ini, bentuknya link atau tautan yang nantinya akan menuju atau mengunduh dokumen-dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah. Namun apabila ada yang belum diunggah, maka lamannya berbentuknya kosong. Contohnya ini, kita akan unggah tata tertib. Ya, bentuknya PDF, ini sebagai contoh saja. Tapi sebenarnya dokumennya yang lain. Kalau dokumennya kosong, kita contohkan ini jurnal kelas tadi kan belum diunggah oleh sekolah. Contohnya seperti ini, maka halamannya akan kosong. Maka kalau halamannya seperti ini, berarti dokumen tersebut belum diunggah oleh sekolah. Bapak Ibu asesor bisa menegur atau bisa menghimbau sekolah untuk mengupload dokumen yang diminta di sini. Oke. Nah, setelah melakukan telah dokumen, silakan Bapak Ibu bubuhkan juga keterangan atau hasil dari telah dokumen di sebelah kanan. Sama ini untuk jumlah karakter juga tidak kami batasi. Silakan Bapak Ibu bernarasi secara detail, secara lengkap apa saja yang ditemukan dari telah dokumen. Apabila sudah, sama seperti tadi di kanan bawah langsung klik simpan. Nah, apabila selesai, sama seperti tadi, maka tombol sukses akan muncul. Oke, selanjutnya untuk wawancara, ada narasinya setelah melakukan observasi dan telah dokumen, lakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait kebijaksanaan dan program pembiasaan pelaku disiplin siswa. Seperti berikut aspek dan wawancara yang di indikatornya, ada 1, 2, 3, 4. Lalu kepada siapa saja wawancara dilaksanakan. Ada wakil kepala sekolah, wakil kepala atau wakil kepala, ada guru, perwakilan orang tua, dan siswa. Untuk objek wawancara, setiap butir mungkin berbeda. Ada yang perwakilan orang tua, nanti mungkin ketika ada butir yang berurusan dengan lulusan itu akan mewawancarai lulusan, lalu mungkin ada tenaga kependidikan, dan lain-lain seperti itu ya. Maka silakan Bapak Ibu berkreasi juga membubuhkan hasil wawancaranya di kotak-kotak text box text area yang sudah disediakan. Nah, ini apabila kurang oh Mas, kekecilan Mas, bisa Bapak Ibu tarik sampai bawah nih, sampai panjang nih. Oke, setelah selesai mengisi semua hasil wawancara, bertiga sampai ini ada 12 kotak yang harus diisi, maka klik simpan di bawah kanan. Apabila sukses, sama seperti tadi, tombol sukses akan muncul. Lalu sebenarnya ada satu lagi angket, sebentar saya ke butir 2 dulu yang ada angketnya ini. Ya. Selanjutnya ada lagi pembuktian kinerja yang berupa angket. Ini sedikit berbeda dengan pembuktian kinerja yang lainnya.
Kalau pembuktian kinerja yang lain seperti observasi, telah dokumen, atau wawancara, Bapak Ibu asesor cukup memberikan narasi atau hasil dari observasinya. Maka untuk angket ini, Bapak Ibu harus membagikan tautan berikut kepada responden. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yusro, respondennya kebanyakan adalah murid, dan untuk angket ini biasanya salah satunya akan dimunculkan di butir yang berhubungan dengan bullying atau perundungan. Silakan Bapak Ibu bagikan link ini, bisa minta bantuan pihak sekolah atau guru atau operator yang bertugas untuk membagikan link ini kepada siswa. Maka ketika link ini dibuka, akan muncul laman pengisian angket. Nah, laman ini yang akan muncul di halaman siswa. Siswa atau responden tidak perlu juga untuk login ke Sispena, karena sistem angket ini sudah saya buat publik. Ya. Jadi publik itu dalam artian di luar sistem, bisa diakses oleh siapa saja, tapi tentunya dengan kepemilikan dari link atau tautan angket yang dimaksud. Oke, silakan mungkin dipandu nanti respondennya apa yang harus dilakukan. Setelah nomor ada pertanyaan, lalu di sebelah kanan ada jawaban yang sesuai. Jadi diarahkan responden untuk memilih sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya ada 2, ini harusnya 8. Oke, untuk yang ini saya coba, saya langsung kirim aja, atau mungkin saya rubah sedikit. Tahap-tahap. Kadang-kadang tidak perlu. Yang ada. Tidak datang. Oke, yang kita kirim. Maka setelah berhasil akan muncul teks terima kasih, lalu dipersilakan untuk menutup laman. Nah, setelah pengisian masuk, Bapak Ibu asesor cukup klik yang tombol abu-abu ini yang muat ulang. Maka akan muncul jumlah responden, nilai rata-rata, dan kategorinya. Nah, ini kebetulan sudah ada 7 responden dengan nilai rata-ratanya sekian, lalu dengan kategori baik. Seperti itu. Oke, ini sudah cukup pengisian angket. Lalu kita akan menuju pengisian rangkuman. Oke, dalam pengisian rangkuman, ada di dalam butir 2 ini ada 4 aspek kinerja yang harus ditulis atau harus dirangkum. Ada perilaku siswa, partisipasi dalam kegiatan ibadah, partisipasi siswa dalam kegiatan hak besar keagamaan, lalu sikap toleran dan kerukunan hidup antar pemeluk agama atau kepercayaan. Kami arahkan Bapak Ibu untuk mengisi dari aspek yang paling kiri terlebih dahulu menuju ke sebelah kanan. Kita klik, maka akan muncul pop-up aspek kinerja 1 perilaku yang religius siswa. Silakan Bapak Ibu narasikan kesimpulan hasil observasi, angket, wawancara, atau telah dokumen yang sudah dilakukan pada butir ini sebelumnya. Sebagai contoh, kesimpulannya, siswa melaksanakan kegiatan kegiatan. Oke, setelah disimpan, setelah sudah, Bapak Ibu langsung klik simpan, maka akan muncul level kinerja yang harus dipilih. Loh, ini kenapa tombol simpannya hilang? Nah, ini untuk memastikan Bapak Ibu yakin dengan isian kesimpulan, tidak bisa diubah lagi, maka sebelum klik tombol simpan tadi, pastikan kesimpulan sudah sesuai atau sudah benar menurut Bapak Ibu, seperti itu ya. Lalu di bawah ada level kinerja, Bapak Ibu bisa pilih kira-kira level kinerja apa yang cocok untuk aspek kinerja nomor 1 ini. Contohnya misalkan A. Lalu di bawah akan muncul skor kinerja dari aspek kinerja nomor 1 ini.
misal nomor 3. Kita pilih skornya 3, lalu apabila ada catatan tambahan di luar kesimpulan yang Bapak Ibu berikan, bisa diberikan di kolom catatan di bawah ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik simpan catatan untuk membuka tombol kunci yang ada di bawah kanan. Tapi sebelum diklik simpan catatan, maka tombol kunci ini tidak bisa diklik. Jadi Bapak Ibu klik dulu simpan catatan, maka tombol kunci ini akan muncul. Ini bisa diklik ya, atau arrow tanda panahnya berubah menjadi tanda tangan. Kita akan kunci, lalu akan muncul dulu kolom konfirmasi. Ini masih bentuknya tes ini. Apakah Bapak Ibu yakin dengan isian instrumen yang sudah Anda berikan? Apabila yakin, klik langsung di yakin. Oke, maka tombol dari aspek kinerja pertama, yaitu perilaku review siswa ini akan terkunci. Jadi memang dalam pengisian ini, kita arahkan asesor untuk hati-hati dan teliti dalam pengisian aspek-aspek kinerja, karena memang akan dilakukan penguncian atau pembatasan akses apabila aspek kinerja sudah diisi, seperti itu. Ini kita akan coba isi semua. Kita atas saja ya, yang selanjutnya. Oke, 4 aspek kinerja sudah diinputkan, tapi kenapa tidak muncul skor butirnya? Oke. Untuk keperluan uji coba kali ini, kami anggota Banesa memutuskan untuk tidak dulu menampilkan skor kinerja, tapi Bapak Ibu ditanya mengenai capaian kinerja yang kira-kira ya, apa yang menurut Bapak Ibu diperoleh pada butir 2 ini. Apakah levelnya 3, 4, 2, atau 1. Ini menurut professional judgment atau penilaian Bapak Ibu asesor, apakah di luar dari perhitungan Sispena ya, maksudnya untuk setelah dilakukan observasi dan penilaian, jadi apakah sekolah tersebut atau di butir nomor 2 layaknya itu sebenarnya mendapatkan capaian kinerjanya tuh level berapa? 4, 3, 2, atau 1. Langsung saja klik, ini persis seperti pengisian dia di sekolah. Klik saja langsung, misal gitu, cocoknya memang dapatnya level 4. Oke, ini akan langsung tersimpan capaian level nomor 4. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan Bapak Ibu dilanjut, nanti pengisiannya akan berlanjut ke butir selanjutnya, seperti yang lanjut selanjutnya. Lalu nanti juga akan ada cetak laporan, berita acara, dan pengunggahan foto screenshot atau tangkapan layar dari proses visitasi online. Nanti akan saya sediakan kolomnya di sebelah kanan dari penilaian. Saat ini masih kami tutup dulu untuk kami kembangkan dan kami siapkan space di servernya. Oke, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, monggo. Ada saran, masukan, atau komentar, silakan dilayangkan melalui kolom chat. Saya kembalikan ke moderator, Mas Fajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Janoko. Ini sudah banyak yang bertanya melalui Zoom chat. Saya bagi menjadi beberapa poin pertanyaan. Yang pertama terkait dengan Sispena, kemudian yang kedua terkait dengan
unggahan dokumen, yang ketiga terkait dengan angket, dan ada juga beberapa pertanyaan lain yang nanti mudah-mudahan bisa kita jawab bersama. Dan sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya oleh Pak Yusro. Yang pertama, Mas Janoko, ini terkait dengan sasaran uji coba, pertanyaan dari Bangka Belitung ini, dari Bangka Belitung, katanya ada sekolah yang belum muncul di Sispena yang uji coba. Nanti kita lihat ya, apakah memang ada sasaran yang belum dimasukkan ke Sispena untuk uji coba ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan status unggah dokumen. Ini ada pertanyaan dari Sumut dan dari DKI. Apa bedanya sudah unggah dengan berhasil unggah? Ini nanti mohon dijelaskan, Mas Danoko. Termasuk jika dapat diberikan tanda, saya kira sudah ya. Untuk yang sudah unggah biasanya berwarna hijau, untuk yang belum berwarna kuning, gitu kan? Nah, nanti mohon dijelaskan juga. Dan yang ketiga, kita 3 pertanyaan dulu ya. Bagaimana dengan Excel atau aplikasi manual, apakah sudah bisa diunggah atau diimport ke dalam Sispena? Nah, 3 pertanyaan ini dulu, Mas Dan. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya dan masukannya. Oke, yang pertama tadi dari Provinsi Bangka Belitung mengenai sekolah yang belum muncul di Sispena, sekolah sasaran. Mungkin nanti mohon diarahkan teman-teman IT-nya atau person IT-nya untuk konfirmasi ke kita ya, sekolah mana saja yang dirasa belum muncul di Sispenanya. Nanti akan kita cek, cross-check di mana ada kesalahan datanya. Seperti itu. Lalu tadi dari DKI dan Sumut mengenai status unggah dokumen, bedanya apa antara sudah unggah dengan berhasil unggah? Oke, untuk status unggah dokumen, yang sudah unggah dengan berhasil unggah, sudah unggah itu berarti sebelum laman itu diakses oleh asesor atau oleh sekolah, dokumen itu sudah sebelumnya terunggah. Jadi sudah diunggah. Nah, bedanya dengan yang berhasil diunggah itu adalah ketika pada saat melakukan proses unggahnya itu berhasil. Nah, nanti yang berhasil unggah ketika laman itu di-refresh atau pindah ke butir lain lalu kembali lagi ke butir 1 misalkan, maka yang berhasil unggah itu akan berubah menjadi sudah unggah. Seperti itu. Itu untuk membedakan saja mana yang sebelumnya sudah diunggah, mana yang dalam sedang proses unggah itu sudah berhasil, gitu. Lalu jika dapat diberikan tanda yang sudah unggah dan yang belum unggah. Oke, untuk tanda itu tadi sudah beda ya warnanya ya. Untuk yang sudah berhasil atau yang sudah diterima server, kita berikan warna hijau. Lalu yang belum unggah itu atau yang belum selesai diunggah itu akan warnanya warna kuning, seperti itu ya. Terima kasih DKI dan Sumut. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan Excel atau aplikasi manual? Apakah sudah bisa diunggah atau diimport? Oke, untuk keperluan uji coba IASP 2020 ini, untuk sementara aplikasi manualnya belum bisa diimport langsung ke Sispena. Tapi untuk Excel yang sudah diberikan atau yang akan diberikan nanti itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu apabila di lapangan nanti mengalami kendala dalam jaringan atau internetnya atau mungkin ada kesulitan listrik. Bapak Ibu bisa catat dulu di Excel yang manual, lalu nanti ketika sudah mendapat akses listrik atau akses internet, Bapak Ibu bisa copy paste ke butir dan isian yang ada di Sispena. Untuk sementara seperti itu. Untuk targetnya nanti untuk aplikasi import ini, insya Allah
pada kesempatan pilot project itu insya Allah sudah bisa digunakan import langsung dari Excel ke Sispena. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Janoko. Bapak Ibu sekalian, ini saya sedikit menambahkan bahwa aplikasi Excel sudah kita siapkan dan nanti akan kita kirimkan bersamaan dengan materi-materi yang dipaparkan pada hari ini, juga termasuk NIA untuk anggota BANPE. Ini banyak yang sudah bertanya, nah nanti kita akan kirimkan juga. Jadi semua sudah kita siapkan, untuk anggota BANPE kita siapkan NIA sementara. Nah, terkait dengan aplikasi Excel manual, Bapak Ibu, kita sudah siapkan untuk observasi, wawancara, dan hasil telaah dokumen. Ada 3 Excel yang nanti dibagi ke dalam masing-masing jenjang. Jadi untuk SD sendiri, SMP, dan seterusnya sampai SLB. Nah, di dalam Excel tersebut sudah disiapkan setiap butir, Bapak Ibu bisa langsung isi. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang terkait dengan bagaimana jika pada saat pengisian hasil wawancara atau observasi, tiba-tiba listrik padam misalnya. Nah, ini triknya Bapak Ibu. Jadi triknya itu Bapak Ibu jangan mengisi langsung ke Sispena. Jadi pertama mengisi melalui Excel. Ini kita asumsikan misalnya menggunakan laptop atau PC sekalipun, kalau menggunakan Excel itu tidak langsung hilang walaupun padam. Biasanya akan tersimpan secara otomatis oleh Microsoft Excel-nya, dan saat menyala kembali itu ketikan terakhir biasanya masih ada di dalam Excel yang sudah kita buat. Nah, semua diketik melalui format Excel yang sudah kita sediakan. Setelah itu, pastikan tulisan Bapak Ibu sudah benar, tidak ada kesalahan ketik dan sebagainya. Karena tadi ada yang bertanya, masih bisakah diedit ketika itu sudah disimpan dan sebagainya gitu kan. Jadi kita pastikan melalui file Excel itu sudah diketik dengan benar. Hasil wawancaranya, hasil observasinya, dan juga hasil telaah dokumennya. Setelah semua sudah Bapak Ibu pastikan benar, baru Bapak Ibu, nah seperti tadi yang sudah dijelaskan Mas Janoko, copy file tersebut dan ditempel ke aplikasi Sispena. Jadi di copy paste. Sementara untuk uji coba saat ini, itu masih copy paste dari Excel ke Sispena. Nah, kalau nanti saat pilot project, ini mudah-mudahan Mas Janoko sudah berkomitmen untuk menyelesaikan fiturnya, nah nanti Bapak Ibu sudah tidak perlu copy paste lagi, tapi cukup langsung klik tombol import, nah, kemudian cari file Excel-nya, langsung import ke Sispena, selesai. Semua dokumen yang ada dalam file Excel terunggah ke dalam Sispena. Nah, sedangkan untuk saat ini, pelaksanaan uji coba, kita masih menggunakan cara manual, yaitu copy paste dari Excel ke Sispena. Saya kira demikian Bapak Ibu. Jadi menjawab sekalian pertanyaan terkait dengan aplikasi manual tadi, yang pertama pengisian hasil penggalian data baik observasi, wawancara maupun telaah dokumen, semua diketik ke dalam Excel terlebih dahulu. Setelah dipastikan sudah benar pengisiannya, baru di copy paste ke dalam Sispena dan disimpan. Itu Bu ya. Berikutnya terkait dengan dokumen. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Janoko, tapi ini ada pertanyaan tambahan. Masih bingung dengan level dan dokumen yang diunggah. Apakah perbedaan level berarti berbeda dokumen? Nah, Bapak Ibu sekalian, dokumen yang diunggah oleh sekolah itu tidak ada perbedaan atau tidak berpengaruh dengan level yang dipilih oleh sekolah itu sendiri. Baik dia pilih 4 dan seterusnya, dokumennya tetap sama, misalnya RPP. RPP yang seperti apa yang diunggah dalam Sispena? Apakah dibatasi maksimal kapasitas filenya? Yang pertama, RPP yang diunggah adalah sampel yang mewakili semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Itu yang pertama, jadi cukup sampel saja.
misalnya mata pelajaran agama, 1 RPP, dan seterusnya. Jadi cukup sampel yang dijadikan dalam bentuk file PDF. Jadi dijadikan satu file. Semua sampel RPP yang diunggah ke Sispena itu dijadikan satu file dalam format PDF. Kemudian untuk uji coba ini kita tidak membatasi kapasitas. Jadi sekolah bisa mengunggah berapapun kapasitas filenya untuk khusus uji coba. Karena nanti kami akan mengevaluasi berapa besar file-file setiap dokumen yang diunggah oleh asesor. Karena kita kurang lebih ada 60-an jenis dokumen yang akan diunggah oleh sekolah, maksud kami, oleh sekolah. Nah, nanti kita akan evaluasi setiap jenis dokumen tersebut berapa besaran filenya. Dan semua formatnya PDF. Termasuk tadi ada yang menanyakan apakah cukup tahun berjalan atau bisa 2 atau 3 tahun terakhir. Sebenarnya tadi Pak Yusro sudah jelaskan juga. Sebenarnya dokumen tersebut, Bapak Ibu sekalian, itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada instrumen. Jika sudah mewakili daripada gambaran kinerja sekolah, itu cukup 1 tahun berjalan. Tapi tidak, bila diperlukan, itu bisa 2 tahun atau 3 tahun terakhir dokumen yang diunggah, tapi tetap dibuat dalam satu file dokumen untuk setiap aspek yang diminta. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan pertama, dokumen yang diunggah tidak ada hubungan dengan level kinerja yang dipilih oleh sekolah, tapi dokumen yang diunggah adalah dokumen yang diminta berdasarkan pernyataan atau permintaan dari aspek masing-masing butir. Itu yang pertama. Kemudian setiap dokumen berbentuk file PDF dengan ukuran saat ini tidak kita batasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, semua dokumen tersebut satu aspek, satu file. Itu jawaban terkait dokumen. Kemudian untuk asesor uji coba, apakah sudah boleh mengakses Sispena sebelum pelaksanaan uji coba? Sudah boleh Bapak Ibu, silahkan. Bapak Ibu sudah bisa masuk. Nah, khusus untuk asesor sudah punya NIA, bisa masuk. Sedangkan untuk anggota BAN provinsi, nanti kita akan kirimkan NIA sementaranya. Selanjutnya, yang terkait dengan butir kekhususan. Nah, ini Mas Janoko mungkin bisa memberikan penjelasan terkait butir kekhususan. Silakan Mas. Ya, untuk mengenai butir kekhususan masih sedikit proses input ke Sispenanya. Nanti dia bentuknya tidak 1, 2, 3 sampai 35, tapi dia bentuknya misal untuk butir kekhususan SMK itu ada nanti SMK K1, K2, K3 dan seterusnya. Begitu pula juga sama ada di SD, nanti butirnya butir SD strip K1. Lalu juga ada di SLB, ya, butir SLB K1, K2 dan seterusnya. Nanti itu akan menyatu di daftar butir instrumen yang ada di sebelah kiri tadi, laman penilaian, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Janoko. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti untuk butir-butir kekhususan itu sedang diproses Mas Janoko dan akan sama nanti kode butirnya dengan yang ada di draft IASP. Misalnya kalau SD itu ada kekhususan 1, LB ada kekhususan 1 dan sampai 5, SMK 1 sampai sekian, misalnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 12 menit sebelum waktu kita habis untuk sesi Sispena ini. Ini ada pertanyaan dari Sultra, dari Ode Rayani. Apakah link angket untuk siswa boleh di-share lewat Zoom chat atau WA? Nah, pada prinsipnya boleh ya Bapak Ibu ya. Yang penting itu sampai bisa lewat Zoom chat atau bisa lewat WA. Dan nanti bisa sekolah yang mengirimkan ke siswa. Karena tujuannya yang penting angket yang kita sediakan atau kita butuhkan
dibutuhkan untuk setiap responden itu diisi oleh responden yang tepat. Misalnya angket untuk siswa diisi oleh siswa dan waktu uji coba dalam pelatihan untuk link angket yang dibagikan ke siswa masih muncul tampilan Sispena. Apakah sudah disempurnakan? Ya, Bapak Ibu sekalian sudah kita sempurnakan. Setiap angket-angket yang nanti dikirimkan ke sekolah itu sudah diperbaiki dan disempurnakan. Pertanyaan berikutnya mengenai tahun berapa yang diunggah sudah dijawab tadi. Minimal tahun berjalan, tapi jika dapat 2 tahun atau 3 tahun. Ya, saya kira itu pertanyaannya. Sekarang saya coba cek lagi Bapak Ibu sekalian di Zoom chat apakah ada tambahan. Oh ya, dari Sulawesi Tengah, Pak Hairudin, terkait dengan unggahan dokumen, apakah sekolah wajib mengunggah semua dokumen yang diminta dalam Sispena? Apakah tidak sebaiknya pilihannya itu sebagai opsional, artinya tidak ada paksaan? Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian jawabannya sudah jelas ya, semua dokumen yang diminta dalam instrumen ini wajib diunggah oleh sekolah. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada sekolah yang belum mengunggah gitu kan? Bagaimana jika ada yang belum mengunggah? Apakah ini ada yang bertanya, apakah asesor boleh memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengunggah? Nah, jika ada sekolah yang belum mengunggah, Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan sebenarnya asesor sebelum visitasi itu melakukan asesmen kecukupan. Jadi semua unggahan dokumen, termasuk dia yang diisi oleh sekolah itu sudah diperiksa oleh asesor yang akan bertugas melalui kegiatan asesmen kecukupan. Nah, sehingga dari awal sudah terdeteksi mana sekolah yang belum lengkap dokumennya, mana yang belum selesai dianya, termasuk ICM dan ICR-nya ya, itu akan terdeteksi pada saat asesmen kecukupan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk uji coba ini? Kita kan tidak melalui prosedur asesmen kecukupan. Apakah jika ada sekolah yang belum unggah dokumen, tetap kita visitasi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya untuk uji coba ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak melihat terlebih dahulu terkait dengan kelengkapan dokumen yang diunggah sekolah ataupun misalnya pengisian dia dari sekolah, apakah dia layak atau tidaknya. Nah, untuk uji coba ini semua sekolah yang masuk sasaran uji coba itu kita visitasi. Walaupun mungkin sekolah tersebut ada yang belum selesai mengisi dia dan ada yang belum lengkap mengunggah dokumen. Nah, nanti pada saat visitasi Bapak Ibu bisa meminta sekolah untuk sambil melengkapi. Karena kita ini kan visitasi 2 hari ya. Jadi kita masih bisa memberikan kesempatan sekolah untuk melengkapi sekalian. Nah, selanjutnya terkait dengan foto asesor. Apakah sama seperti yang sebelumnya, asesor wajib mengunggah 10 foto. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk Sispena 2020 ini, asesor hanya mengunggah tangkapan layar atau screenshot ya, dari aplikasi Zoom Meeting yang Bapak Ibu gunakan pada saat visitasi daring. Jadi cukup mungkin beberapa ya, tidak sampai 10 foto. Nah, nanti saya pastikan dengan Mas Janoko ini apakah tetap diberikan 10 ruang untuk unggah foto atau mungkin hanya beberapa saja. Yang pasti nanti Bapak Ibu sebagai bukti fisik bahwa telah melaksanakan visitasi daring itu harus ada tangkapan layar atau screenshot dari Zoom Meeting yang kita gunakan pada saat visitasi. Termasuk misalnya contohnya pada saat temu awal atau pada saat pembukaan ya,
kemudian pada saat proses visitasi, kemudian terakhir pada saat pertemuan akhir misalnya. Nah, berapa kolomnya atau berapa fotonya nanti kita pastikan di dalam. Nah, kemudian apakah wajib pakai laptop atau boleh pakai apa namanya netbook atau smartphone? Ini ada yang bertanya. Bapak Ibu sekalian sebaiknya menggunakan laptop pada saat visitasi daring. Disarankan menggunakan laptop karena nanti Bapak Ibu perlu apa namanya sambil membuka dokumen atau bahkan mungkin ada file yang perlu di-sharing ke sekolah pada saat pelaksanaan. Namun prinsipnya jika ada kendala, misalnya entah laptopnya bermasalah atau apa, Bapak Ibu untuk urgent mungkin bisa memanfaatkan apa namanya perangkat yang ada lain, misalnya smartphone atau iPad misalnya, tablet. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu 5 menit, saya coba scroll lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Barangkali ada yang masih terlewat. Mas Janoko silakan juga barangkali ikut melihat-lihat ada yang belum terjawab. Tadi ada pertanyaan dari beberapa itu tentang link angket, Mas. Ya. Oke, untuk link angket ini kita sediakan di Sispena ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat angket sendiri atau survei sendiri. Ya, hanya ada beberapa butir juga yang menggunakan angket. Jadi sini sudah disediakan langsung di Sispena. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi untuk bikin di luar. Kait dengan isian dia apakah sama antara sekolah dan asesor? Pasti sama ya, karena di akun asesor itu adalah dia yang diisi oleh sekolah. Tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Untuk kolom rekomendasi, di mana kolomnya katanya Mas? Dari Pak Mis Riau. Kalau rekomendasi nanti di menunya ada di halaman penilaian yang di depan, yang di daftar sekolah, nanti ada tombolnya. Lalu untuk pengisiannya sama persis dengan Sispena yang lama, yang tahun lalu, seperti itu. Terkait fakta integritas, apakah tetap asesor membuat fakta integritas karena pelaksanaan secara virtual? Tetap Bapak Ibu ya. Badan provinsi tetap akan mengeluarkan fakta integritas yang ditandatangani oleh asesor. Mungkin nanti mekanisme penandatangannya bagaimana? Apakah untuk asesor ini ini kita bicara soal pilot project nanti ya, pada saat visitasi yang sebenarnya. Apakah nanti secara virtual atau asesor tetap harus mendatangi bank provinsi, itu nanti teknisnya akan kita berikutnya. Tapi untuk uji coba ini tidak ada fakta integritas. Lalu ada Terkait lagi, rekomendasi Mas. Juga ya, apakah ada aturan jumlah minimal kata? Sementara ini kita tidak batasi ya Mas ya? Enggak, silakan Bapak Ibu mau menarasikan panjang lebar, monggo, tapi jangan juga terlalu bertele-tele ya Bapak Ibu. Jadi singkat, padat, panjang, tapi cukup lah istilahnya gitu ya. Jangan terlalu banyak ceritanya juga, jangan terlalu ini. Karya ilmiah jadinya. Iya, jangan ilmiah dong. Terus ada lagi satu lagi Mas. Ya. Ini ada beberapa asesor yang sudah mencoba masuk Sispena tetapi belum ada data sekolahnya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa mengisi penilaian, Bapak Ibu harus di mapping terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin saat ini belum bisa melihat sekolah mana yang akan nanti dilakukan visitasi daring untuk uji coba. Itu karena memang belum di mapping. Nanti setelah kegiatan ini, nanti untuk provinsi yang melakukan kegiatan di tahap 1 di hari Senin dan hari Selasa itu mudah-mudahan di hari Minggu sudah bisa membuka Sispenanya dengan data sekolah atau daftar sekolah yang sudah ada seperti itu. Oke. Masih ada lagi 1 menit.
Lalu unggah dokumen sekolah oleh asesor, apakah wajib dilakukan? Asesor tidak ada unggahan selain foto dan kelengkapan administrasi seperti laporan atau berita acara ya, Bapak Ibu asesor. Jadi unggahan dokumen sekolah full semua dilakukan oleh akun sekolah. Bapak Ibu boleh mengingatkan apabila ternyata masih ada dokumen yang belum diunggah ketika nanti melakukan praktik visitasi daring pada proses uji coba. Silakan Bapak Ibu ingatkan pihak sekolah apabila ada dokumen yang belum lengkap. Oke, lalu Saya kira cukup, Mas Janoko. oke, sudah pas 11.00. Ya. Sudah pas, ini waktunya juga sudah habis. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan break ya, atau isoma, sampai dengan pukul 12.30. Nanti sebelum saya kembalikan ke MC, ke Mas Fatsuri, ada informasi, nanti link secara resmi akan dikirim ke Ban Provinsi yang terkait dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan uji coba IASP 2020. Ini kita sudah siapkan linknya. Nanti semua bahan ada di sana, Bapak Ibu. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Pas waktunya 11.00. Mas Janoko, terima kasih banyak telah menyampaikan materi dengan cukup jelas. Saya kira apabila nanti ada pertanyaan tambahan, Bapak Ibu bisa langsung chat melalui WA, atau melalui grup, atau bisa melalui tim IT. Saya kembalikan ke Mas Fatsuri. Dari kami, terima kasih. Kami ucapkan maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.